Halo gengs, balik lagi di Mae Movie, tempat dimana kita bahas film bukan cuma dari ceritanya, tapi dari rasa yang ditinggalin setelah nonton. Hari ini, kita bakal ngebahas satu film yang lembut banget, tapi bisa bikin kamu bengong sambil senyum sedih. Judulnya My Blue Summer 2022. Film ini tentang cinta pertama, tentang perasaan yang gak pernah bener-bener hilang, walau udah lewat bertahun-tahun. Jadi, siapin tisu, teh hangat, dan posisi paling nyaman kamu, karena kisah ini bakal ngebawa kamu balik ke masa dimana satu tatapan aja bisa bikin deg-degan seminggu. Langsung aja, ini dia alur lengkap My Blue Summer. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Luo Zi, seorang wanita muda yang dikenal sebagai pengacara tangguh dan hampir selalu menang dalam setiap kasusnya. Suatu hari, dia membantu seorang pria bernama Tuan Zhao. Sebagai rasa terima kasih, Zhao mengundangnya makan malam. Di tengah obrolan santai itu, Zhao cukup terkejut. Wanita secantik dan sepintar Luo Zi ternyata masih jomblo. Pertanyaan itu bikin Luo Zi sedikit kikuk karena menyentuh kenangan lama yang sebenarnya ingin dia lupakan. Malamnya, saat dia santai nonton TV di rumah, muncul berita tentang seorang pelukis terkenal yang baru saja meninggal. Sebuah galeri seni mengadakan pameran untuk mengenang karya sang seniman. Saat melihat liputannya, Luo Zi tiba-tiba memperhatikan beberapa benda yang terasa terlalu familiar. Ada sesuatu di sana yang berkaitan dengan masa lalunya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk datang ke galeri itu keesokan harinya. Begitu sampai, Luo Zi melihat banyak koleksi pribadi sang seniman. Lukisan, surat, hingga benda kenangan. Tapi yang bikin jantungnya hampir berhenti adalah ketika dia melihat diary miliknya sendiri dipajang di sana. Dia spontan mencoba mengambilnya, tapi staf galeri menahan, karena semua benda di situ hanya boleh diambil dengan izin dari pengirim. Akhirnya Luo Zi harus menunggu sampai pihak galeri bisa menghubungi orang yang menyerahkan diary itu. Dari situ, cerita mundur ke masa kecil Luo Zi. Waktu kecil, dia sangat dekat dengan ayahnya, yang hari itu pulang membawa jas hujan bergambar kodok, barang kecil yang udah lama dia impikan. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Malam itu kabar buruk datang. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik. Kejadian itu menghancurkan dunia kecil Luo Zi dan ibunya, Lin. Lebih parah lagi, mereka gak dapat uang asuransi yang seharusnya jadi hak mereka. Akhirnya Lin memutuskan untuk menuntut keadilan ke bos pabrik tempat suaminya bekerja. Saat ibunya sedang bicara di kantor, Luo Zi kecil menunggu di luar sambil main stiker kodoknya. Disitulah dia bertemu Zheng Huainan, anak dari bos pabrik itu. Anak laki-laki itu ramah, bahkan ngajak Luo Zi main bareng. Tapi kesenangan itu cuma sebentar, karena ibunya langsung datang dan melarang Luo Zi bergaul dengan anak bos yang dianggap telah merugikan keluarganya. Sejak saat itu, keduanya terpisah. Waktu berlalu. 10 tahun kemudian Luo Zi sudah jadi siswi SMA yang rajin dan pintar. Tapi suatu hari hidupnya berubah lagi saat siswa pindahan baru datang, dan ternyata itu Zheng Huainan. Sekarang dia jadi cowok tinggi, ganteng, dan populer banget. Tapi yang bikin Luo Zi kaget, cowok itu ternyata sama sekali nggak ingat siapa dia. Lucunya, meski bersaing di ranking sekolah, mereka justru mulai saling memperhatikan dari jauh. Dua orang yang sebenarnya nyambung, tapi gengsi buat ngomong duluan. Suatu hari, Luo Zi menulis kutipan anonim di dinding rooftop sekolah. Tanpa dia duga, Huainan membalas tulisan itu. Dari situ, mereka mulai saling menulis pesan tiap hari, kayak rahasia kecil yang cuma mereka berdua tahu. Meskipun Huainan gak sadar kalau lawan bicaranya adalah Luo Zi sendiri. Luo Zi pun mulai memperhatikan kebiasaan Huainan. Cara dia belajar, cara dia makan, bahkan cara dia megang sumpit. Semuanya dia hafalin diam-diam. Sampai akhirnya gosip mulai beredar bahwa Huainan dekat dengan cewek populer di sekolah, Ye Zhanyan. Luo Zi mencoba menenangkan diri dan fokus pada kegiatan sekolah. Tapi tetap aja, hatinya panas setiap kali lihat Huainan bersama Zhanyan. Beberapa waktu kemudian saat hujan turun, dia naik ke rooftop buat lihat pesan mereka di dinding. Tapi semuanya udah hilang tersapu air. Yang bikin makin nyesek, Huainan juga datang ke sana dan terlihat sedih.
Mereka sama-sama kehilangan jejak dari hubungan kecil yang nggak pernah sempat jadi nyata. Setelah lulus, Luoji kuliah di jurusan hukum, sementara Huainan kuliah di universitas yang sama, tanpa dia sadari. Pertemuan mereka di kampus terjadi secara nggak sengaja lewat proyek film kampus. Awalnya canggung, tapi lama-lama mereka mulai sering ngobrol dan kerja bareng. Mereka bahkan sempat latihan debat hukum bersama. Luoji jadi pengacara, Huainan jadi pengacara lawan. Dan lagi-lagi, Luoji berhasil menang. Huainan kagum dengan kecerdasannya, dan dari situ hubungan mereka mulai tumbuh lagi. Kali ini lebih dewasa. Suatu malam setelah kerja paruh waktu, Huainan datang ke tempat kerja Luoji dan memborong semua makanan, supaya dia dapat bonus lebih. Gestur sederhana tapi manis itu bikin Luoji tersenyum. Mereka makin dekat, sampai akhirnya mulai saling terbuka. Saat kehujanan bareng di malam hari, Huainan minta maaf karena dulu nggak peka dan nggak tahu siapa penulis pesan di dinding sekolah. Luoji hanya tersenyum diam, masih belum berani ngaku kalau itu dia. Hari berganti, hujan turun lagi. Huainan datang membawa jas hujan kodok, persis seperti yang dulu pernah dijanjikan ayah Luoji. Momen itu jadi titik balik, mereka akhirnya saling jujur dan mulai berpacaran. Namun kebahagiaan mereka nggak bertahan lama. Kasus lama keluarga Luozi akhirnya dibuka lagi dan ayah Huainan ternyata terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan ayah Luozi dulu. Ibunya Luozi memenangkan gugatan itu, tapi akibatnya ayah Huainan dipenjara, ibunya jatuh sakit, dan hubungan mereka hancur total. Huainan pun memilih pergi ke luar negeri bersama Zanyan tanpa sempat menjelaskan apapun. Luozi patah hati dan berjanji untuk melupakan semuanya. Bertahun-tahun kemudian, kita kembali ke masa sekarang. Di galeri seni itu, Luozi akhirnya mendapatkan kembali diary lamanya, dan di dalamnya dia menemukan tulisan tambahan dari Huainan. Ternyata, cowok itu membaca semua isi diary itu dulu dan sadar betapa dalam cinta Luozi selama ini. Dia bahkan memilih masuk universitas yang sama hanya untuk bisa dekat dengannya. Tapi karena masalah keluarga, dia nggak pernah berani muncul di hadapannya lagi. Setiap kali hujan turun, dia selalu teringat padanya. Dan pada akhir film, di depan galeri, mereka akhirnya bertemu lagi. Awkward, tapi penuh makna. Luozi menanyakan hal yang dulu pernah ia tulis di dinding sekolah. Kamu lebih suka hari cerah atau hari hujan? Huainan menjawab, aku lebih suka hari hujan, karena di hari hujan, aku pertama kali bertemu kamu. Luozi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun, dua hati itu akhirnya menemukan jalan pulang. Itu dia alur film My Blue Summer, kisah cinta yang lembut tapi nyeseknya halus. Kalau kamu suka alur kayak gini, klik like, subscribe, dan tulis di komentar.